tidak ada kemakan. Ibu udah sarapan? Sudah sarapan Bu? Sepertinya belum full ya. Saya sapa sekali lagi. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Gitu dong. Ibu-ibu itu harus kuat, harus semangat. Walaupun di rumah kita tinggalkan cucian yang masih belum dijemur, tinggalkan serikaan yang diam-diam kok bisa numpuk dengan lebih banyak sendirinya. Kita tinggalkan sejenak pekerjaan di rumah kita sama-sama di sini untuk mencari ilmu. Ya. Mohon izin saya duduk di depan di sini bukan berarti saya seorang ahli di bidang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Di sini kita samakan dulu persepsinya ya. Kita sepakati bersama ya Bu. Apa yang saya sampaikan hari ini murni untuk edukasi ya, dan apa yang saya sampaikan ini untuk self diagnos aja ya, diagnosa mandiri supaya ibu-ibu semua parents tahu ya kapan harus konsultasi kepada dokter anak atau psikolog anak jikalau ada buah hati ibu bapak yang ternyata hampir sama indikasinya dengan apa yang saya sampaikan hari ini ya. Jadi jangan langsung kata ibu Mitra juga ini begini-begini, ternyata gimana kalau ternyata hanya kebetulan saja. Jadi murni hari ini saya ingin berbagi pengalaman hidup saya, berbagi ilmu dengan parents semua tentang apa yang saya alami dengan buah hati yang terindikasi ADHD atau gangguan konsentrasi ya, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah GPPH, gangguan pusat perhatian dan hiperaktivitas. Loh ini kenapa ada hiperaktivitas di dalam GPPH? Mari kita lihat sama-sama ya. Ibu-ibu semuanya sudah siap menerima ilmu? Sudah siap, alhamdulillah ya. Terima kasih semuanya yang hadir di sini. Untuk beberapa jam ke depan kita akan bersama menggali ilmu, berbagi cerita, berbagi kisah hidup saya dengan anak saya yang sudah positif ADHD ya. Sekali lagi saya mohon kepada semua cek satu detik. Jadi di sini saya cerita dulu ya, boleh ke perkenalan dulu ya ke operator, boleh dipindahkan slide-nya. Tak kenal maka kita ta'aruf ya. Nah di sini nama saya sudah jelas ya, nama saya Mitra Siti Sundari. Saya seorang pengajar dan seorang marketer, dan kebetulan sekarang saya sedang menekuni dunia master ceremony atau MC, dan saya lebih sering MC-nya di acara pernikahan ya ibu-ibu semua. Pendidikan saya 2 kali menempuh pendidikan diploma D4 di tahun 2011 ya, dengan jurusan komputerisasi akuntansi. Saya seorang ibu rumah tangga, diamanahi 3 orang putra, 3 orang anak maksud saya, 2 orang putri dan 1 orang putra. Yang paling besar yang diindikasi ADHD itu adalah yang paling besar sekarang usianya sudah 12 tahun ya. Jadi ADHD itu tidak hanya anak kecil saja, tetapi orang dewasa, dan bisa dari kecil diindikasi sampai dewasa pun akan tetap dia menyandang ADHD ya. Jadi tidak bisa sembuh Bu ya. Apa sih ADHD itu, kayak gimana, apakah ada obatnya? Sebetulnya tidak ada ya. Itu hanya nanti lebih ke terapi ya, lebih ke terapi supaya tenang emosinya. Saya sekarang alhamdulillah diamanahi menjadi, kemarin sempat cuti dulu, dan ketika saya masuk sekarang saya diamanahi menjadi salah satu kepala Rodatul Alfa di Padalarang. Jadi bertambah amanah saya, mudah-mudahan bisa membagi waktu antara di rumah serta di pekerjaan saya. Maka boleh diganti slide berikutnya. Nah saya ini pengalaman mengajar saya, jadi tidak hanya, jadi RA ini adalah
Doakan. Karena apa? Inklusi itu membutuhkan terapi. Sementara banyak di luar sana ibu-ibu yang jauh jaraknya untuk ke tempat terapi ataupun tidak ada biaya. Mudah-mudahan mimpi saya bisa terwujud, ya, bisa membantu ibu-ibu semua yang punya anak berkebutuhan khusus. Baik, boleh diganti lagi teh? Iya. Sebelum saya bahas adik-adik, ibu-ibu pernah dengar itu istilah ABK? Bukan anak buah kapal ya Bu ya? Tahu anak buah kapal? Bukan. ABK itu anak berkebutuhan khusus. Yang di pikiran kita, oh eta anu Down syndrome ya. Enggak Bu, ABK itu banyak jenisnya. Tidak hanya yang Down syndrome. Ibu tahu yang Down syndrome? Yang kembar sedunia mukanya sama. Nah ya, anak-anak titipan Allah dengan yang luar biasa ya teh ya. Itu kita kenal, yang kita kenal itu ABK seperti itu. Saya ternyata setelah diteliti, setelah kita pelajari itu banyak sekali macamnya. Jadi apa katanya Bu, ABK itu anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan. Ya, baik, boleh diganti lagi teh. Nah, Ibu boleh lihat di sini ada 12 jenis ABK. Pertama ada disabilitas penglihatan. Yang kita ketahui Bu, coba Ibu saya tanya dulu. Kalau dengan disabilitas yang Ibu bayangkan apa? Berjalan ya, biasanya memakai kursi roda. Oh, ini mah penyandang disabilitas. Ibu, ternyata setelah kita gali ilmunya, disabilitas itu tidak hanya yang seperti di fisik saja, tetapi di pola pikir, mental dan perkembangan dari segi psikisnya juga ada. Nah, lihat di sini ada disabilitas penglihatan. Sudah tahu ya, ini adalah tuna netra biasanya ya. Disabilitas pendengaran, tunarungu ya. Disabilitas intelektual, ini masuk anak-anak Down syndrome masuk ke sini. Lalu ada disabilitas fisik. Nah, itu yang paling mengena, yang paling kita secara umum tahu itu pasti disabilitas fisik, ya. Yang memakai kursi roda, yang memakai tongkat dan lain-lain sebagainya. Lalu ada disabilitas sosial. Ini adalah anak-anak yang susah bersosialisasi dengan teman-temannya, cenderung sendiri, tidak bisa ngobrol dengan temannya. Dia punya sikap yang selalu menyendiri dan susah, antisosial jadinya ya. Lalu ada, nah inilah yang keenam yang akan kita bahas, karena ini terjadi pada saya pribadi ya. Lalu selanjutnya bisa ya, ada spektrum autis, lalu gangguan ganda. Nah, untuk yang gangguan ganda ini terjadi pada sahabat saya. Anaknya itu jadi dimasukkan ke sekolah SLB pun SLB-nya menolak karena katanya ini ada disabilitas ganda. Jadi dari belajar pun dia tidak bisa masuk, tidak akan bisa belajar dengan baik. Lalu dari masalah fisik dia memang harus dibantu juga. Jadi ada beberapa semua kena ke sahabat saya, anak sahabat saya ya. Anak dengan kapasitas menyerap yang lamban. Mungkin kita pernah dengar ya Bu ya, ada anak yang beberapa kali dijelaskan gak masuk pelajaran. Jadi dia ada sedikit kekurangan dalam hal daya tangkap, ya. Biasanya walaupun ada yang sulit untuk menyerap pelajaran, tapi setelah dibaca berulang bisa. Tetapi kalau yang ada masalah kapasitas menyerap yang lamban, itu dia susah menangkap pelajaran. Apalagi misalkan di pelajaran eksak ya. Lalu ada anak dengan kesulitan belajar khusus, anak dengan gangguan kemampuan komunikasi juga, dan anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Ternyata ibu yang nomor 12 ini masuk ke dalam kategori ABK. Ada anak yang IQ-nya melebihi dari batas normal anak-anak biasa, itu juga termasuk anak ABK ya Bu ya. Kita bilang bukan biasa, ternyata tidak ya. Yang nomor 12 ini anak ABK ini ternyata masuk juga untuk yang nomor 12. Terus selanjutnya teh. Nah, adik-adik atau
sebagai PPH. Kita simak di sini ya. ADHD adalah gangguan mental yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hyperaktif. Kondisi ini dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Impulsif itu ada sebuah perilaku yang ditandai ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya dan dilakukan secara berulang-ulang. Lalu apa itu hiperaktif? Kondisi di mana anak tidak bisa diam atau bahkan sulit fokus. Kita mah terlalu lemes mulutnya ya. Kalau misalkan anak ada misalnya bau budak teh, ya langsung naik cicing budak teh. Bu, ternyata jangan dikira anak hiperaktif itu dia memiliki daya pemikirnya yang luas, dia itu pintar Bu. Ibu lebih cenderung hariwang Bu kalau anak diam apa anak lari-lari Bu? Bu, lebih hariwang diam ya kalau anak diam nggak ngomong, bager cina Bu kata kita mah kalau anak seperti itu teh, iya anak saya mah bager dia duduk diam manis, tapi diam nggak komunikasi, ibu harus curiga, ya. Ternyata anak yang hiperaktif dia lebih kepada kalau gaya belajar di sekolah itu lebih kepada kinestetik ya Bu. Jadi kalau sekarang itu semenjak ada kurikulum merdeka, kita harus bisa membedakan gaya belajar anak. Ya, gaya belajar anak di kelas saya ada anak yang dia itu hanya bisa belajar mondar-mandir ke sana kemari. Ada tuh, iya, ada yang seperti itu. Tadi itu dia segala dipegang, lalu banyak yang ditanyakan, ngomong aja terus. Ya, ada yang seperti itu. Ada juga yang dia hanya bisa duduk diam, mendengarkan ceramah dari guru, senang seperti itu. Ada anak juga yang visual spasial itu yang lebih senang kalau dia itu dalam hal yang kalau dikasih harus berwarna segala sesuatunya. Ada yang seperti itu. Nah coba ya diingat-ingat, anak saya masuk ke kemana ini gaya belajarnya? Kalau anak dibiasakan dengan gaya belajar sesuai karakternya, dia akan nyaman. Anak seperti anak saya yang adik-adik dia suka dengan warna, dengan diagram, dengan grafik, dia senang seperti itu. Ya, ada anak yang kalau misalnya dikasih ceramah malah bawaannya pengen tidur. Ada anak yang bosan seperti itu, ya. Nah, yang jadi pusat kemarin tuh di flyer, apakah anak saya ADHD atau hiperaktif ya? Seperti itu ya. Nah, ternyata anak yang hiperaktif itu belum tentu ADHD, Bu. Kalau anak hiperaktif itu lebih ke aktivitas fisiknya yang berlebihan. Kalau dari baterai mah Bu, anak yang ini baterainya ABC, anu hiji deuna alkalin Bu. Ya, jadi masa wah kuat gitu ya. Seperti anak saya misalkan, itu energinya luar biasa ketika masih balita itu. Dia hanya bisa diem itu kalau tidur, tetapi pola tidurnya berantakan. Itu yang terjadi di anak saya. Pola tidurnya kacau Bu, sehingga saya sempat Bu turun berat badan sampai di angka 40 Bu. Orang melihat Bu itu kenapa jadi kurus sekarang? Mereka nggak tahu seberantakan apa tidur saya gitu ya. Ketika harus menemani anak saya yang tidak bisa tidur di atas pukul 12 atau pukul 1 malam. Jadi tanpa berbicara, modal-mandir aja di rumah keliling sana kemari. Ya, dan anak saya juga delay speech Bu. Delay speech apa? Telat bicaranya. Baru bisa bicara itu usia 5 tahun. Jadi pakai aba-aba aja kalau bicara. Ya? Udah jelas sekarang ya. Jadi anak yang hiperaktif itu belum tentu dia ADHD. Kalau hiperaktif itu anaknya cenderung memang berenergi ya. Jadi senangnya kesana kemari, mondar-mandir, aktif gitu ya. Dan itu tidak usah kita suruh Dedek diam, Dedek duduk, nggak bisa Bu. Fokusnya itu hanya sebentar Bu. Anak sudah fokus 5 menit saja, alhamdulillah. Ya, boleh dilanjut kan? Nah ini foto anak saya ya, yang sebelah sana itu ketika baru masuk sekolah dasar. Nah ini ada dua teman-temannya, ada teman-temannya yang sama, kebetulan ABK juga di sekolahnya.
Jadi kalau yang sebelah sini sahabatnya itu sekarang tidak dilanjut sekolahnya, sepertinya dia lebih memilih homeschooling. Saya dengar dari ibu konselingnya semenjak pandemi kemarin. Jadi temannya itu kan punya, jadi menganggap kalau libur aja gitu. Jadi aku di rumah, oh ya udah aku libur, nggak belajar gitu, sama sekali tidak belajar. Jadi nganggapnya itu ya sudah, aku tidak belajar karena belajar itu di sekolah. Jadi katanya masih mending Bunda, kan anak saya Cece dipanggilnya ya, Bunda masih mending Cece masih mau mengerjakan tugasnya di sekolah katanya. Kalau ini sama sekali menganggap itu libur katanya. Dan ketika anak saya kelas 1 Bu, dia itu kalau datang ke sekolah dia tidak diem di kelas. Dia itu eksplor satu sekolah Bu. Bayangkan Bu, saya nggak tahu ya. Saya cuma dapat laporan dari orang tua yang di sana. Mama Cucu tahu nggak, dari Cucu itu keliling-keliling sama abah, kepala sekolahnya ya sama abah. Kemana kata saya? Ke sawah katanya. Terus kok bisa seperti itu kata saya? Iya karena guru pendampingnya belum datang katanya. Jadi dituntun aja sama kepala sekolah keliling-keliling sawah sampai kelas kelas menceritakan gitu ya. Dia senang seperti itu. Astagfirullah kata saya teh ya. Udah itu kejadian berganti lagi besoknya. Besoknya lagi dia mondar mandir Bu, 3 lantai. Mondar mandir masuk ke kelas 1, masuk ke kelas 2. Semua kelas dia datengin. Masuk ke kelas dia lihat apa yang ada di kelas. Ibu bayangin ya, kalau saya baperan gitu ya Bu ya. Aduh ini malu gitu saya. Tapi saya tahu karena dari awal saya sudah jelaskan sekolah anak saya itu sekolah inklusi ya Bu ya. Artinya mereka menerima anak ABK di sekolahnya. Nah sama guru pendampingnya ditemenin aja. Jadi sekarang mau kemana? Aku mau kelas yang itu. Dilihat ada apa. Nah setelah konsul ya dengan sebelumnya kan saya konsul dulu ya ke dokter. Cece itu katanya harus diberikan aktivitas fisik dulu di pagi hari agar dia di siang harinya bisa duduk diam untuk mendengarkan guru menerangkan di kelas. Akhirnya setiap pagi guru inklusinya ngajak lari dulu keliling lapangan 5 keliling. Ayo Cil, kamu bisa. Wah gitu ya keliling sampai gitu. Sudah capek? Kata gurunya, udah. Yaudah, yuk masuk kelas kita belajar. Akhirnya dia kan capek, duduk diam. Cici sekarang kerjakan ini. Dan itu tidak mau di kelas ya Bu ya. Dia itu ada di ruangan khusus dengan disatukan dengan anak ABK yang lain. Ada yang dari kelas 2, 3 waktu sampai kelas 6 ada. Dan ternyata ada temennya yang sama juga dengan Cece. Dia nyambung ngobrol nanti terus kemananya, ngobrol ke Sungai Amazon, ngobrol ke bendera-bendera di dunia gitu ya. Ngobrolin yang anak-anak umum itu belum sampai kejangkau ke sana. Jadi anak saya itu dia kelas 1 tapi senang baca buku yang dipelajari dia kelas 4, kelas 5 dibukanya. Jadi sakahoyong mah Bu, semau dia aja belajarnya. Jadi sekarang mau belajar mana? Aku pengen ini dulu. Ada buku kelas 4 dia bongkar semua makanan khas yang ada di Indonesia, temanya dibuka semuanya gitu ya. Ada satu ternyata anak laki-laki dan itu sama ABK-nya sama sebetulnya ADHD waktu itu, jadi dia nyambung ya. Nah ini anak saya sekarang Bu, sudah 12 tahun dan tingginya sudah melebihi tinggi saya ya. Mudah-mudahan saya mohon doa dari ibu semua, mudah-mudahan PR-PR saya yang hari ini masih belum saya kerjakan untuk anak saya bisa satu persatu selesaikan ya. Termasuk mencari sekolah untuk nanti setelah lulus sekolah dasar ini, kemudian bagaimana untuk masa depannya, mudah-mudahan saya bisa diberikan usia untuk menemani ya. Baik, selanjutnya tuh. Nah ini gejala awal ADHD pada anak yang perlu diperhatikan orang tua. Yang pertama adalah sulit fokus ya. Yang kedua hiperaktif, yang ketiga impulsif. Impulsif itu tadi ya, melakukan sesuatu secara berulang-ulang tanpa dia itu mempedulikan akibatnya. Ya, misalnya apa tuh? Dia manjat-manjat pagar
yang tajam gitu ya, ada pakai di depannya, dia panjatin seperti itu. Dia nggak tahu bahayanya itu apa, tapi itu terus saja dilakukan, terus tidak berulang-ulang ya. Seperti anak saya kan, rumah saya itu kan dari atas jalan agak rendah. Dia tuh setiap hari tuh senang lari ke sana kemari di situ. Akhirnya apa teh? Jatuh. Ininya robek ya, robek kena yang apa sih, tembokan yang tajam, sobek di sini. Akhirnya kayak kan sekarang tuh ya, nggak sempat tertangani sampai sobek. Tapi dia tidak mengeluh sakit sedikit pun. Cici sakit nggak? Padahal sudah teh melihatnya sudah berdarah-darah, tapi bisa sobek. Ini ya, sama ininya sobek. Sudah kemana-mana, ya Allah ya Rabbi ya. Tapi tidak pernah mengeluh, dia tidak nangis. Sakit nggak? Cuma gitu aja. Kitanya yang ya. Ini jadinya saya sampai istighfar, ya Allah kuatkan saya supaya bisa terus membersamai anak saya gitu ya. Lalu ciri-ciri lainnya, sering melamun sendiri, tapi dia kayak apa ya, bercerita sesuatu ngomong sendiri gitu ya. Menjadi pelupa dan sering kehilangan barang. Dek, ini bekalnya. Pas sejenak kemudian berangkat aja, lupa bekalnya, uang jajannya ketinggalan, atau di soal dia sering kehilangan barang pas datang. Loh kok pensinya udah nggak ada lagi, padahal kemarin udah bekelin 2. Akhirnya nggak tahu ya, seperti itu ya. Lalu sering merasa gelisah, terlalu banyak berbicara, ceroboh, tidur, tidak sabar menunggu giliran, sulit bergaul dengan anak lain. Anak yang adik-adik anak saya tidak suka ngantri, Bu. Dia tidak sabar. Wah gitu ya, gelisah gitu ya. Garuk-garuk. Nah, ciri khas anak saya itu garuk-garuk. Ribut gitu ya. Kalau ketika bising belajar, dia nggak bisa. Ketika belajar dia harus tenang, harus sedih. Ketika teman-temannya gaduh, dia jerit-jerit di kelas. Sampai bayangin saya kalau dengerin. Tapi begini, prinsip di sekolah anak saya, apa yang terjadi di sekolah itu, misalkan masih bisa ditangani oleh gurunya, dia tangani. Ketika saya ada laporan dari teman, Bunda Cici hari ini gini, berapa negatif terjadi ya. Waktu itu bekas orang harmonika ya, apa sih, apa yang dibaca sambil ditiup itu ya, bekas orang gitu ya Bu ya, dia cuci Bu, itu punya sekolah ya, dia cuci di wastafel karena jijik katanya punya namanya. Ada yang lihat salah satu orang tua, akhirnya lapor ke saya, Bunda Cici tadi cuci begini, saya telepon sama wali kelasnya, Ibu maafin ya anak saya tadi melakukan ini. Bunda Cici tahu dari mana? Tadi ada yang laporan, siapa orangnya yang laporannya? Ada aja Bu yang laporan. Bunda Cici udah, gak usah banyak dengar dari sana sini, udah. Selama Cici di sekolah itu urusan kami. Kalau misalkan ada di luar itu yang sekiranya membahayakan, yang sekiranya perlu banget dilaporkan, baru saya lapor ke Bu Cici. Kalau kayak gitu, gak usah didengerin. Itu kan orang tua kan akhirnya, pokoknya semenjak dari situ tuh jadi gak boleh ada yang di sekolah aja. Jadi ada laporan, Cici tadi Cici begini loh, hampir itu lah pokoknya. Jadi saya tuh di rumah tuh yang tidak tenang teh Bu. Aduh anak saya hari ini ngelakuin apa lagi, anak saya ngapain lagi gitu ya. Ternyata dari sekolahnya udah gak usah banyak didengar. Udah fokus aja, kita itu tanggung jawab kita selama di sekolah. Ya, seperti itu. Dan yang saya sangat sedih waktu itu ada lomba warna di sekolah. Lalu anak saya itu ikutan, tapi dia tidak menjadi juara, ya. Terus nangis ceritanya. Dia akhirnya dikasih aja lah untuk hadiah kenang-kenangan gitu. Ya ini aja Cici hadiah. Terus dia ketika nangis ditenangkan oleh beberapa guru kan. Lalu dia keluar gini, Cici kenapa? Aku itu anak yang gak bisa diem, katanya gitu ya. Jadi mungkin pernah mendengar ada seseorang yang mengatakan, kamu mah gak bisa diem ih. Dia teriak, aku itu anak yang senangnya lari-lari. Jadi udah nempel di sini. Akhirnya
pintar, jujur gitu. Jadi kita kasih hal positif aja gitu ya. Boleh next. Nah, lalu kita bagaimana cara merawat anak ADHD? Pada anak usia prasekolah 4-5 tahun, penanganan ADHD itu dengan terapi perilaku dan pelatihan untuk orang tua. Anak lebih disarankan sebelum dilakukan penanganan dengan obat-obatan. Ya, obat-obatan saya lihat waktu itu pernah lihat video memang ada supaya tenang aja Bu, tapi saya nggak mau. Karena apa? Khawatirnya ada ketergantungan kalau anak dibiarkan terus dengan obat, dia ketika 1 hari tidak makan obat itu ada efeknya. Misalkan jadi gelisah dan lain-lain sebagainya. Nah, saya tidak mau seperti itu ya. Selain terapi perilaku dan pengobatan, menjaga gaya hidup sehat itu sangat penting. Ibu tahu nggak? Jajanan anak kita sekarang itu mengandung zat-zat yang membuat anak-anak yang ABK ini semakin aktif. Ya, karena mengandung apa? MSG, pengawet, pemanis. Mohon maaf kalau ada anaknya yang suka banget minum teh dalam kemasan gitu ya, mohon agak dikurangi. Lalu ciki-ciki yang itu ya Bu ya, yang terlalu gurih dikurangi juga. Makanan yang terlalu manis juga dikurangi. Dan alhamdulillahnya anak saya tidak suka yang seperti itu Bu. Jadi tidak terlalu hiperaktifnya, tidak terlalu. Sampai ada teman dari sekolah Al-Firdaus gitu yang mana ya, telepon, Teteh, saya tadi habis seminar nih ngobrolin tentang makanan yang harus dihindari oleh anak yang hiperaktif. Teteh, kalau Cucu suka nggak dia itu? Alhamdulillah Teh enggak. Kalau mau suka dia sedikit aja, paling nggak terlalu, apalagi minuman kemasan. Jangan ya Teh, soalnya zat-zat di dalamnya bisa memicu anak Teteh makin aktif katanya. Oh iya, terima kasih kata saya infonya ya. Dan alhamdulillah itu memang harus dihindari ya Bu ya. Dan memang bukan hanya untuk anak ADHD ya Bu ya, sebetulnya kalau makanan seperti itu untuk anak yang sehat, ya pengen sehat ya jangan terlalu banyak gitu ya. Makan mie, anak saya itu kan gak suka mie ya. Yang ADHD ini gak suka mie, gak suka bakso, gak suka apalagi seblak yang kayak gitu, tidak suka. Jadi dia memang pilihan. Kalau anak ADHD itu kalau sudah suka satu makanan dia bakalan terus-terusan. Suka telur, dia bakalan berbulan-bulan makan telur Bu. Dan saya sudah riset, ada penyandang ADHD dewasa, dia itu kalau makan satu macam dia bakalan terus aja itu makannya. Kalau sudah suka ayam dia bakalan terus makan ayam. Dan anak saya sukanya telur terus-terusan sampai berbulan-bulan tidak akan bosan. Itu aja, jadi beberapa macam aja pilihan makanannya. Boleh lanjut ya? Nah, ini yang dialami buat hati saya. Petunjuk awal kenapa saya langsung di hati itu kayaknya ada apa-apa ini sama anak saya gitu ya. Pertama apa? Dipanggil cuek Bu, kalau dipanggil Cucu. Kalau saudara ngadu kayak gitu ya, pasti panggilnya Cucu. Sampai saya berpikir gini, aduh, jangan-jangan anak saya ada gangguan pendengaran. Tapi ketika saya bilang gini, Cucu, awas itu ada kecoa, dia lari Bu, menghampiri saya. Oh bukan, berarti ketika ada suara yang direndahkan apa, dia kaget. Oh bukan, sempat mau saya bawa gitu ya. Ternyata cuma kalau di rumah sakit Hasan dan Sadikin itu antrinya luar biasa ya Bu ya. Sampai saya nggak jadinya pulang lagi. Lalu saya langsung ada di situ di bagian terapi berates ya Bu ya. Namanya ada berates itu untuk mengetahui sejauh mana anak itu mengalami ABK-nya. Jadi ketika anak tidur dipasangin alat terus segala macam ke sini, lalu didentingkan suara setiap berapa menit sekali. Pergerakan di otaknya tuh ada respon apa tidak. Terus kata terapisnya gini, Teteh kesini pakai asuransi BPJS atau mandiri? Mandiri kata saya. Kalau mandiri Teteh paling nyari tempat lain. Ini sampai bulan apa sudah banyak sekali listnya. Akhirnya saya udah nggak jadi ya, karena ternyata anak saya bukan gangguan telinga. Ketika dipanggil, tapi harus ditoel gitu dia ini ya bisa noleh. Lalu tidak fokus dengan mainannya. Nah Bu, seperti ini. Anak saya cara mainnya gini. Dia baru pegang ini, baru berapa menit taruh, ngambil lagi, taruh lagi. Wah dikelilingi.
taman luas, itu mainan banyak sekali. Anak saya segala dipegang Bu. Mainan ini taruh lagi, mainan ini taruh lagi. Dokter saya sudah Bu, anak ibu positif gangguan konsentrasi. Dari situ, lalu kayak diangkat ya, wah ini benar-benar ya. Lalu Akang sendiri jika sudah main seolah-olah nggak ada siapa-siapa, sendiri ya Bu, nggak peduli pada kita di belakangnya ada, pada temannya ada di sampingnya, anteng aja tuh, ya. Seakan-akan dia tuh dunianya milik dia sendiri, ya. Lalu senang bergerak, ya, karena tadi ada ya, ada hiperaktifnya juga anak saya, ya. Delay speech, ya, usia 5 tahun baru bisa bicara anak saya, ya. Lalu menggigit kuku tangan, bahkan kulit yang punya ibu. Selama beberapa tahun saya tidak pernah memotong kuku anak saya. Saya lihat sudah bersih, plus pinggirannya ini Bu sudah bersih Bu. Ya, ini tuh Bu tampak gigitan dulu Bu, salah ropak kalau orang Sunda ya. Pas saya lihat, ya Allah, dimakan kan berarti kan. Jadi terus aja gigitin semua. Kadang kaki Bu, dia angkat kakinya, digigitin juga. Sampai baru Bu si tangannya teh, bukan dia apa ya pendeknya teh, super pendeknya sebetulnya teh, ya. Itu lalu apa ya, jadi saya juga suka ngeri sendiri kalau sekitaran ininya teh, si kulitnya teh tampak gigitan semua gitu ya, semua jari itu 10. Karena kalau ketahuan kaki semua saya udah, ya. Lalu menahan pipis apabila sedang main, ya. Jadi gini-gini ya, tapi dia akan main, nggak mau gitu ya, nggak tahu dia harus berbuat apa. Sampai akhirnya suka pipis di celana, udah besar ya, pipis di celana. Senang menyusun mainan. Nah, mainnya itu berpola Bu, kalau anak adik-adik. Misalkan, kalau main mobil-mobilan, dia arahnya sana semua, kuning semua. Kita pindahin lah, tuker satu. Merah kesiniin, dia tahu Bu. Atau misalkan ketika mainannya begitu panjang, sampai kita balikin satu aja, kita pindahin satu, dia ngeh Bu. Ada yang berbeda di pola yang dia susun, dijejerin semua, jejerin ke atas, berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, dia tuh senang seperti itu, ya. Lalu apa saja harus sesuai prosedur. Misalkan buka kemasan, waktu itu dia suka makan Milo, sama kita main sobek aja Bu, emosinya meledak Bu. Bukan seperti itu, ini tuh harus dipakai gunting, ini tuh harus seperti ini, memotongnya dari sebelah sini. Masya Allah, ya sampai kita tuh, ya udah cicip nanti aja, nanti bener lagi, itu ya. Terus pas apa? Membuka kemasan apa saya salah lagi, emosi lagi, dia marah lagi Bu, ya. Ini masalah emosi juga ya, anak adik-adik sering meluap tak terkontrol emosinya. Padahal hal sepele. Untuk anak adik-adik itu diberikan perintah lebih dari 2, dia bingung Bu. Anak saya sampai sekarang Bu, ini hari ini masih PR. Apabila dia diberikan 2 pilihan, dia menangis Bu. Cece, silakan pilih. Cece mau pulang sama Bunda atau mau ikut ekskul. Sementara ekskul itu sudah berjalan, waktu itu anak saya nangis di sekolah. Dia bingung, baru-baru, aku bingung, aku harus pilih yang mana? Bingung Bu, serumit itu di sininya tuh, rumit sekali. Padahal kalau kita mau, udah pulang aja aku ekskul. Anak yang normal seperti itu, tapi betul anak adik-adik dia akan bingung, sulit memutuskan. Ya. Lalu ada gangguan tidur selalu di atas jam 12 malam. Ya, anak saya seperti itu Bu. Tiba-tiba malam-malam tidak mau tidur, pengen buka baju Bu. Buka baju, pengen telanjang dada gitu ya. Gak mau pakai baju, nangis, ngamuk-ngamuk, guling-guling, gak mau tidur. Keinginannya tidak jelas karena belum bisa bicara. Saya sampai, ya Allah, apa ini? Saya sampai suami saya sampai bingung. Sampai kita jadi ikutan jadi saya sendiri sampai nangis juga. Mau apa sih anak saya itu, sampai saya bingung gitu ya. Harus apa yang harus saya lakukan gitu ya. Dan untuk pola tidur
Ya, dari semenjak kelas berapa? Dari kelas 1 masih sekali 2 kali, dan sekarang kesininya makin berantakan. Jadi dapat ini berita dari guru, sampai gurunya ini orang tuanya tahu nggak ya kalau Cece ini. Pagi saya datang ke sekolah menjelaskan kembali dengan wali kelas yang baru ya. Wali kelas lama sudah saya jelaskan. Ternyata wali kelas lama tidak menjelaskan ke wali kelas barunya. Saya jelaskan, Ibu, anak ADHD itu punya pola tidur yang tidak seperti orang yang normal. Bahkan kalau Ibu tahu, anak ADHD bisa narkolepsi, Bu. Narkolepsi itu adalah gangguan tidur, tiba-tiba lagi berkegiatan dia plak tidur. Ibu bayangkan kalau sudah parah, lagi mengemudi, bayangkan Bu, tiba-tiba tunduk. Itu bisa kejadian sampai seperti itu. Jadi gangguan tidurnya itu kalau tidak diterapi bisa terus sampai dewasa dan parah. Jadi tiba-tiba mengantuk luar biasa yang tidak bisa ditahan. Anak saya seperti itu. Dia cerita ke saya, Cece, hari ini tidur di sekolah, tidur di kelas. Dia muda, jam keberapa? Jam terakhir, jam ke-1. Kadang dia ke-1 atau terakhir, jam ke-1. Cece ngantuk banget ya. Dia muda, gak bisa ditahan. Udah cuci muka, udah gak bisa ditahan. Bunda, aku gak bisa nahan tidur. Aku ngantuk banget. Udah aku berusaha, aku gak bisa. Saya sampai, ya berarti ini pola tidurnya yang mesti saya konsultasikan kembali gitu ya. Gimana kalau misalkan orang yang nggak tahu nanti di SMP, dia udah masuk SMP masih ke bawah kebiasaan seperti ini, tentulah ini ada hubungannya dengan prestasi di sekolah, ya? Karena dicapnya udah ketinggalan pelajaran kan, satu pelajaran sudah dia lewati berarti. Lalu anak saya juga lamban dalam menulis, dia tidak suka nulis banyak Bu. Cara memegang pensilnya aja udah lain Bu. Dibetulkan saya beli alat yang untuk pegang pensil tuh kan ada ya, yang telur sama jempol dimasukkan itu, ternyata tidak efek. Dia malah bilangnya, aku malah jadi tidak bertenaga kalau pakai ini. Ya seperti itu. Lalu tidak suka kebisingan. Anak ADHD itu harus tenang kalau belajar, tidak mau kalau temannya ribut. Ibu namanya di sekolah ya gimana, kan pasti di kelas itu kan ada keramaian, gimana dia teriak-teriak Bu, jerit-jerit, jadi terkenal tuh Bu, di kelas tuh Cece suka jerit-jerit. Dan dari situlah jadinya rawan akan pembulian. Anak saya korban bully? Iya, anak saya korban bully. Ya, jadi saya daripada saya harus menekan anak saya untuk berprestasi Bu, saya lebih kuatin mental dia untuk bertahan di tengah tantangan bulian temannya, bulian adik kelasnya. Untuk saat ini saya berbeda sebetulnya. Anak saya harus kuat aja Bu, ya. Daripada saya nekenin, kamu harus ranking, nilai kamu harus gini enggak. Yang penting kamu datang ke sekolah menerima ilmu dan apa yang kamu sukai kamu lakukan. Saya lebih kuatin mentalnya. Sampai ada satu kejadian yang parah banget ya Bu ya, anak saya nangis pulang sekolah. Kenapa matanya sebab? Hari ini aku dijailin sama teman-teman aku. Bagaimana dijailinnya? Waktu aku jalan, teman aku begini Bu, kakinya bunyi. Jadi aku jatuh. FTP bisa karena saya teh. Terus diapain lagi? Lalu mereka bikin lelucon, niruin gaya aku jatuh katanya. Dari situ ini udah panas Bu. Siapa orangnya? Sebutinlah saya. Sampai suami saya bilang seperti ini, Cece, kalau ada yang ngejailin kamu, tonjok aja mukanya. Anak saya kan kaget, ayah nggak boleh seperti itu. Asal jangan kamu yang dulu. Ayah berani. Ayah diam terus dari kemarin katanya. Ngeliat kamu diginiin, digituin. Coba dari sekarang tonjok aja mukanya. Saya juga dalam hati ya, aduh kumaha ya, jadi antara
Dan memang anak saya itu Bu, Teh ya, susah bersosialisasi. Karena apa? Obrolan ilmu yang dia baca sudah kemana, teman-temannya tidak tahu. Jadi diajak ngobrol itu nyambung. Jadi kalau anak sekarang ya maafkan, misalkan dia sudah bisa medsos apa, anak saya kan anti medsos, tidak suka TikTok, dia bikin narasi gitu ya. TikTok itu tidak ada manfaatnya, lebih baik membaca buku kata dia. Dan memang untuk urusan mencari informasi saya kalah dengan anak saya. Buku yang dia baca sudah banyak sekali, ilmu yang dia gali sudah banyak sekali. Allah kasih kelebihan mungkin ya untuk anak saya yang seperti itu. Dia bisa tahu jenis-jenis burung aneh-aneh, namanya udah tahu, jenis-jenis kucing, semua bendera di dunia dia tahu. Hal-hal peta dunia dia bisa tahu. Negara ini ada di sini. Oh mungkin ini ya Allah kasih untuk anak saya. Nah ketika ngobrol hal itu dengan teman-temannya, teman-temannya nggak nyambung Bu. Jadi dianggapnya anak saya itu aneh, malah diledekin. Apa sih ngomong apa kayak gitu ya. Dia mengatakan ada sungai di negara Amerika Latin namanya ini, diajak ngobrol ke temannya. Temannya nggak ada yang tahu, jadi malah dijauhin karena ada ketidaksesuaian percakapan di antara anak-anak seperti itu. Saya konsultasikan waktu itu dengan salah satu dokter. Dokter anak saya seperti ini. Tidak apa-apa Ibu, anak Ibu itu masuk kategori old school katanya, masih penyuka buku-buku. Ibu carikan saja komunitas yang sesuai dengan minatnya, dengan yang suka buku juga. Nanti dia akan merasa nyaman di sana katanya. Ya seperti itu. Boleh Teteh dilanjut lagi? Nah lalu ini langkah-langkah yang saya lakukan. Pertama saya periksakan dulu ke dokter anak ya, supaya saya dapat rekomendasi saya harus kemana. Setelah diperiksa kesehatannya ternyata baik-baik aja, dari segi fisik tidak ada masalah. Lalu waktu itu saya periksa dokternya, ternyata harus diulang ya, dokter anak di Cibabat. Ternyata saya ulangi lagi di Hermina itu harus diulang lagi ke dokter anak lagi. Dokter anak lagi, kemudian dirujuk ke tumbuh kembang anak. Nah, disinilah diteliti anak kita gejalanya apa. Waktu itu setelah diteliti sama dokternya, lesehan kita duduk sambil ngobrol. Oh iya, Bu, anak Ibu gangguan konsep. Yang bikin saya drop Bu waktu itu gini, Ibu siap-siap saja di sekolah, anak Ibu mungkin akan terlambat dalam belajar. Akan karena dia rentan waktu konsennya itu sebentar, ketinggalan pelajaran katanya gitu. Sampai di jalan pulang itu saya nangis. Kenapa Bunda? Kata suami. Saya tuh udah mikirnya jauh, anak saya nanti gak bisa apa-apa kalau saya ikutin pelajaran gitu ya, yang baru kepikir sama saya gitu ya. Itu kan anak saya di terapi itu dari usia 4 tahun ya. Saya itu kan dirujuk ada terapi okupasi. Ini saya terapi okupasi ini terapi untuk anak yang susah konsentrasi. Saya nggak bisa lihat Bu di dalam terjadi apa itu terapinya. Hanya saja pas hari pertama saya dibawa ke tempat terapi, itu tempat terapinya itu semuanya aman ya Bu ya, semuanya dilapisi busa, aman pokoknya ya, semuanya tuh berbahan halus gitu. Nah ada satu buah tong besarnya itu dilapisi oleh spons. Itu untuk anak terapi bicara. Jadi seanaknya dimasukin Bu ke toko, anak saya tadi dimasukin, lalu dibiarkan dia jerit-jerit Bu di situ. Biar apa? Jadi dari sini dia keluar, tolong keluarkan aku dari sini, ya. Lalu saya dikasih PR, Bunda, Cece hari ini sudah mengerjakan ini. Jadi si permainannya ada Montessori juga ya. Jadi dia dari gerak, dari apa? Kayak nyelentingin dari yang pendek sampai paling panjang. Jadi slidingnya tuh teh ada berapa panjangnya ya, dari yang pendek belajar nyelentingin, ngancingin dari kancing yang paling kecil sampai paling besar dimasukin kancing, kemudian belajar apa tali temali ya.
dia ke tengah aja, lepas buat ke tengah, Bunda di pinggir aja. Perhatikan dia, biarkan dia menjerit meminta tolong ke sekitarnya. Ya udah, oke, kita kasih. Ternyata ya, saya sama suami besoknya cobain diketengahin lah. Ya dia baru bisa jerit-jerit karena waktu itu kan cuma teriak-teriak aja, belum bisa bilang mama, belum bisa bunda, belum bisa ayah, gitu cuma jerit-jerit aja. Dia terus-terusan seperti itu ya. Biar apa? Biar dia keluar kata tolong gitu ya, tolong gitu, biar bisa ngomong gitu. Terapinya seperti itu ya. Nah tadi terapi okupasi ya. Saya tidak lanjut untuk terapi bicaranya ya. Sebenarnya pas 6 bulan selesai terapi okupasi, harusnya anak saya itu terapi bicara. Hanya saja kebetulan Cece itu punya adik. Adiknya itu super bawel. Dia seperti terapi kakaknya sendiri. Dia ajak ngobrol kakaknya gitu ya. Dia ajak ngobrol. Cece ini walaupun gak ada feedback dari Cece-nya itu gak ada respon apa-apa, tapi dia terus, namanya anak kecil ya, diajak ngobrol aja. Cece ini mau nikah aku udah bawel gitu. Akhirnya lama-kelamaan bisa ngobrol sama adiknya. Jadi adiknya Cece itu kayak pahlawan lah untuk Cece itu ya, bisa terapi gitu ya, terapi kakaknya sendiri. Dan alhamdulillah setelah dia bisa bicara, gak bisa berhenti bicaranya. Jadi setiap hari itu kosakatanya panjang sekali, dan kalau kita dengarkan ngomong aja terus sampai gak bisa direm. Bunda ini terus saja ya bicara sampai dia iya gitu ya. Ya cuma mungkin namanya orang tua kadang suka pas pengen istirahat dia masih pengen ngobrol terus, padahal nggak boleh di stop ya. Jadi cara stopnya gimana? Saya usul lagi. Cece boleh berhenti dulu nggak bicaranya? Nanti Bunda mau istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi, sambung lagi. Ya kalau anak lagi bicara jangan diam, jangan gitu ya. Jangan dia lagi senang bercerita, udah diam dulu, udah capek misalkan gitu. Jadi udah ya, nanti dilanjut lagi, ceritanya disambung lagi. Iya Bunda. Nah seperti itu ya. Boleh lanjut lagi deh? Masih ada slide. Nah stimulasi yang saya lakukan di rumah ya untuk anak saya. Saya perhatikan waktu itu minat anak saya apa. Ternyata dia suka sekali sama buku. Dan dia suka sekali sama dinosaurus. Saya berikan satu buku tentang dinosaurus, ensiklopedia dinosaurus. Dia sudah baca sampai selesai. Dan dia senang sekali Bu, sampai hari ini Bu. Anak saya itu koleksi dinosaurus, patungnya kecil-kecil itu. Sampai sudah banyak sekali. Dan dia tahu nama satu persatu dinonya itu. Siapa yang menemukannya, dari daerah mana dia menemukannya, lalu tahun berapa ditemukannya, sampai sedetil itu. Ya kalau saya nggak videonya nggak saya tampilkan di sini. Sampai Bunda tahu nggak kalau nenek moyang apa gitu ya? Sampai kata saya iya gitu aja. Bunda nggak pernah baca kayak gitu. Suka malu sendiri kalau gitu ya. Ya mungkin Allah masih kelebihan di situ untuk anak saya, alhamdulillah gitu ya. Saya hanya bisa sampai bisa seperti ini untuk anak saya gitu. Lalu saya ajak belajar mengingat sesuatu. Sebelum masuk sekolah itu kita ada psikotes dulu teh ya. Setiap masuk di sekolah itu di psikotes dulu. Lalu nanti kita dipanggil untuk dibacakan hasilnya. Lalu saya cerita, Bu, anak saya itu ADHD. Dia diterapi waktu usia 4 tahun dan berhenti pas usia 5,5 tahun. Ada 30 tips untuk saya supaya anak saya bisa fokus. Katanya bikin alur cerita. Bunda latih dia untuk bisa mengingat. Caranya misalkan seperti ini. Cece pergi jalan-jalan ke kebun binatang. Di tengah jalan bertemulah dengan penjual, misalkan penjual ayam goreng namanya A. Lalu setelah itu Cece beli ayam goreng 2 potong. Lalu Cece masuk ke kebun binatang tersebut.
apa tadi yang pertama kali temui? Binatang kedua apa? Lalu tadi setelah itu istirahat ngapain aja? Jadi terus dia kan pindahkan ke belakang. Oh ini alur seperti itu. Nah itu untuk melatih konsentrasi anak, ya. Saya waktu itu terangkan itu waktu Cici dari kelas 1. Jadi dia ingat nggak? Sebenarnya bisa Bu sama kita terapkan sama anak kita yang biasa tidak ada gejala ini juga silakan diterapkan, ya. Ini untuk melatih konsentrasi, ya. Untuk daya hafalnya juga kan bisa melatih dari sini, ya. Nah yang ketiga ini ajak berolahraga setiap pagi agar timbul rasa lelah untuk sejenak bisa duduk. Jadi sebelum berangkat sekolah, pas bangun pagi, suami saya tuh ajak Cece berkeliling sekitar rumah, diajak lari dulu. Lari pulangnya nanti kita beli makanan ya, beli untuk sarapan, beli nasi kuning atau bubur. Aku mau bubur aja, diajak setiap pagi. Jadi ke rumah, dia udah tinggal sarapan gitu, lalu berangkat sekolah. Jadi di sekolah sama gurunya juga kan diajak lari lagi kan, lari keliling lapangan, makin berkurang jadi cuma 2 keliling gitu. Dia pilih mau belajar di mana, di kelas atau sama ibu di perpustakaan misalkan. Karena di kelasku Bu, anak saya itu belajarnya itu tidak duduk di kursi. Dia tuh kadang ada di belakang papan tulis Bu, diamnya itu ada selonjoran di bawah papan tulis. Bayangin dia perempuan loh anak saya ya. Kadang di kolong meja Bu, kadang di pinggir loker gurunya, kadang di kolong meja ibu gurunya. Jadi seperti itu setiap hari. Sampai kedengeran sama telinga saya sendiri, ada seorang ibu yang mengatakan, kunaon dari budak eta gitu dari cicing. Dari situ saya pengen nangis aja gitu ya. Jadi yang memang harus menguatkan anak itu tidak anaknya mah kuat ya Bu ya, tapi ibunya yang leleh banget, yang melting perasaannya jadinya. Jadi yang menguatkan, pokoknya Bu, untuk proses ini semua, mungkin ya Ibu lihat prosesnya, oh Ibu ke dokter anak ke sini. Padahal di dalamnya ini perjuangannya, babak belurnya saya tuh, Masya Allah. Ketika berangkat misalkan mengalami kecelakaan dulu apa segala macam, ya ujiannya seperti itu. Biarkan ya, mudah-mudahan nanti ke depannya anak saya bisa tertangani dengan baik ya, seperti itu. Lalu saya memberikan buku, tentunya buku yang dia suka, saya selalu ajak ke toko buku ya, sesuai minat anak. Perlahan, nah ini sih sebetulnya anak ADHD itu bisa lebih aktif lagi dan lebih tidak konsen lagi apabila dia terus memegang gawai atau handphone, ya. Sedikit demi sedikit dikasih jarak supaya tidak terlalu, karena nanti bahayanya anak saya makin tidak bisa konsentrasi. Ya, ini saya mulai alihkan dia waktu lagi masa balitanya itu ke bermain Lego. Dan dia memang hanya satu mainan deh ya, yang dia paling suka itu adalah Lego. Dan dari Lego itu Bu, Masya Allah ya, tidak dibikin. Pokoknya pas saya lihat, kok bisa sih dibikin? Dia itu bikin Squidward Bu, saya nggak kepikiran ya. Iya ya, kok ini bisa kayak Squidward? Bikin SpongeBob, kemudian bikin Mr. Krabs. Padahal itu dari Lego biasa gitu. Tapi ada ciri khas yang membedakan itu bentuknya gitu ya. Oh iya, Squidward seperti ini. Lalu bikin menara Eiffel yang tinggi gitu ya. Oh iya, berarti memang imajinasinya pun gitu. Lalu selanjutnya sering diajak ngobrol oleh adiknya ya, tetapi sesungguhnya itu adalah adiknya, dan sering diajak berenang gitu. Ya. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf ya, apabila memang ada di sekitar kita, ibu melihat ada ketidakbiasaan mungkin dari anaknya saudara kita, anaknya tetangga kita yang mungkin dilihatnya ini, tapi ibunya tidak menyadari, memang alangkah lebih berhati-hati, jangan langsung memvonis, Bu anak ibu mah hiperaktif. Soalnya kejadian
ibunya malah balik marah. Oh jadi ibu nganggap anak abi itu cenah ada kelainan cina gitu. Jadi waktu itu wali kelasnya mendapati anaknya itu suka jerit-jerit di kelas. Kalau nulis tidak selesai, huruf suka sepotong-sepotong, dan dia senang berada di kolong meja. Lalu disampaikan, mungkin entah penyampaiannya atau bagaimana, disampaikan ke kepala sekolah. Orang tuanya dipanggil. Ketika dipanggil, orang tuanya tidak menerima. Oh jadi ibu teh cenah anak saya teh disebut kelainan. Jadi seperti itu balik tidak menerima. Jadi intinya gini, kalau untuk orang tua jika memang kurang edukasi ya teh, kurang membaca, kurang bergaul dengan dunia luar, itu pasti dia tidak akan menerima jikalau anaknya ada gejala-gejala anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau misalkan sudah langsung dari awal, sebelum penanganan yang terlambat, memang sebaiknya diperiksakan. Seperti itu ya. Dan kita sebagai perempuan, ibu-ibu semuanya, mohon maaf di sini sudah menikah semuanya. Ada yang masih single? Ada yang masih single? Iya, pasti ada. Dan itu pun merupakan calon ibu ya. Jadi kita support ketika ada anak yang berkebutuhan khusus di lingkungan kita. Kita jangan anggap atau kesampingkan atau jangan kita bicarakan soalnya itu sakit loh bu. Anak saya lewat, pikirannya saya nggak ada. Mereka sedang ngomongin anak saya, berbisik-bisik gitu ya. Pas anak saya lewat langsung bisik-bisik. Pas saya keluar, ya itu tetangga saya kaget badannya, gini mamanya ayah di belakang. Dan itu rasanya, masya Allah gitu ya. Jadi memang betul yang kuat itu anaknya, yang lemah sebetulnya ibunya. Jadi saya selalu ya Allah kuatkan saya gitu ya. Karena ternyata guru sejati, pembelajar sejati itu adalah anak-anak kita ya Bu. Guru kehidupan itu adalah anak-anak kita. Orang tua itu sebetulnya banyak tidak tahunya. Dan kita mau belajar itu dari siapa? Dari anak kita. Ya seperti itu. Jadi ayo kita sama-sama mensupport apabila kita menemukan anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan kita. Kita support ibunya, kita kuatkan ibunya. Jangan suka kita bicarakan kelemahannya, tapi kita terus biasa aja lah. Jangan sampai ada omongan yang kita tahan aja. Saya melihat anak yang tidak biasa, nah gitu ya, tidak ya. Jadi kita sudah tahu. Mungkin seperti itu. Makanya saya juga di sekolah Bu, ternyata memang ada anak-anak yang terindikasi beberapa itu ada ABK di sekolah saya. Dan saya lihat dari kebiasaannya. Kemudian ada anak di kelas saya itu anak sinestesis ya. Jadi dia itu bisa melihat, misalkan ini ya, pas dilihat, Nanda lihat apa di situ? Nanda lihat apa? Pas foto kosong ya, aku mendengar ada suara twinkle twinkle little star di dalamnya. Oke, pas tanya bener. Lalu apa lagi? Ada yang sedang bernyanyi Bu di foto ini. Saya cerita ke anak saya. Lucu loh, tadi ada murid bunda bilang ini ketika bikin sesuatu di foto kosong, katanya dia melihat ada yang sedang bernyanyi dan ada bunyi yang sedang berputar lagu twinkle little star. Anak saya bilang, Bunda, aku pernah melihat video itu namanya gejala sinestesis. Saya tahu dari siapa Bu? Dari anak saya. Apa itu sinestesisnya? Jadi Bunda, ada sebagian orang, 9 dari 10 orang rumah saya bisa melihat warna dari rasa. Bisa melihat, misalkan teteh dikasih lagi makan mie ayam ya. Kalau orang yang gejala seperti itu, ini mie ayam warnanya, rasanya itu ungu, rasanya itu merah, rasanya itu kuning. Jadi terus ketika misalkan disodorkan tentang misalkan satu benda, oh ya, aku melihat benda ini berbunyi padahal tidak berbunyi. Jadi ada
usia sekolah seperti ini untuk anak saya ya. Dan yang terpenting, emosinya itu yang harus kita kendalikan. Karena Masya Allah Bu, emosinya meledak. Pernah kemarin terbaru sekali, emosi anak saya sampai meledak di sekolah, sampai semua guru turun tangan untuk menenangkan. Semakin ditenangkan, semakin kencang dia menangis. Akhirnya ayahnya ke sekolah, saya juga ke sekolah. Dan takutnya memang sama saya peluk dia sambil saya juga ikutan nangis. Cici ada apa? Cerita kebetulan ada apa? Cerita, aku digangguin sama adik kelas aku dikatain begini. Oh dia tidak terima. Terus setelah itu, udah aja, senyum ya, cuci muka yuk. Udah itu udah pulang yuk. Aku pulangnya mau beli ini. Udah dia sejenak lupa lagi terhadap apa kejadian itu. Udah lupa lagi gitu. Hanya saja jadi tong ayah, kalau sudah dimantong ayah menoleh gitu ya Bu ya. Jangan ada yang ganggu, jangan ada yang musilin. Kalau musilin emosinya meledak bahaya. Seperti itu ya. Teman-teman serentak menjadi korban bullying pelupa. Ada lagi deh? Nah, itu ya. Nanti setelah ini mungkin ada sesi tanya jawab nanti. Oh ada. Ya, atau kita bisa sharing ya tentang pengalaman ibu-ibu semua. Yang jelas setiap anak itu unik, ya. Setiap anak kita unik. Jangan pernah kita banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Jangan pernah kita apalagi direndahkan ya, direndahkan. Jangan sampai kita menjudge anak kita dengan kalimat-kalimat negatif. Ya, tetap support mereka, tetap kuatkan mental mereka di tengah era seperti ini. Coba saya tanya, ibu-ibu lebih menekankan anak untuk berprestasi atau lebih menjaga anak supaya kuat Bu di era seperti ini Bu? Ada nggak sampai sekarang yang masih ke anaknya itu, kamu nilainya harus 100 ya? Ingat ya, ulangan hari ini harus 100. Bunda nggak mau 90, nggak mau 89, pokoknya harus 100. Ada Bu yang masih seperti itu? Ada tidak Bu? Ada beberapa ya yang kasih ya, karena itu memang kita harus melawan ambisi orang tua ya, ambisi kasihan anaknya ditekan ya. Apalagi anak saya seperti ini ditekan sudah dia mentalnya bisa nggak tahu seperti apa ya. Jadi saya lebih kuatkan aja. Ya seperti itu ya. Jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Orang ini akan menyakiti hatinya. Setiap anak itu unik dan memiliki karunia sendiri untuk ditunjukkan kepada dunia. Nah, sampai situ Bu. Apakah ada yang mau sharing? Mungkin ada saudaranya, teman dan sebagainya. Kalau saya yang sengaja ke rumah ada Bu. Waktu itu sekarang anaknya sudah seusia anak saya, masih belum bisa bicara. Dia masuk, Teh Mitra, gimana ini keponakan saya udah 12 tahun masih belum bisa bicara. Tapi terus gimana? Bisa nggak? Jadi dia nggak sekolah formal sekarang, di privat aja sama teman saya itu. Jadi homeschooling ya. Jadi karena di luar pun dia kesulitan berkomunikasi Teh. Ya, seperti itu. Jadinya kasihan kan dia bakalan jadi korban bullying juga gitu ya. Makanya orang tuanya pun tidak berani memasukkan dia ke sekolah umum. Lalu ada yang datang ke saya, Teteh, kebanyakan yang curhat ke saya itu yang mungkin ngelihat waktu Cici masih kecil, yang suka tidurnya malam, kemudian tidak bisa duduk diam. Ya saya sarankan silakan periksa ke bagian tumbuh kembang anak atau ke psikolog supaya dapat penanganan dan terapi yang tepat untuk anak-anak. Ya, silakan Teteh apabila ada yang mau berbagi atau ada yang mau bertanya dan sebagainya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Jazakillahir Bu, Masya Allah ya, materinya itu luar biasa. Karena apa ya, dengan tema ADHD ini ya Bu, atau hiperaktif. Mungkin sebelum ke peserta ya Bu,
ini ada sedikit tadi yang disampaikan sama Ibu ya. Tadi itu ada beberapa tipe dari ADHD ya Bu ya. Salah satunya itu adalah antisosial ya Bu ya. Nah, kalau misalnya apa ya? Apakah ada beda kan ada yang kalau misalnya tipe orang tuh ada yang introvert, extrovert gitu ya Bu ya. Apakah yang tadi Ibu sampaikan ketika anak yang antisosial itu sama dengan anak yang introvert? Karena kan sama ya Bu ya. Maksudnya dia tidak mau bersosial dengan yang lain. Aduh maaf ya karena introvert itu ya Bu. Itu sama atau beda ya? Nah ini juga yang antisosial ini ada kebetulan murid saya Bu. Jadi dia itu tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan temannya. Dan dia bilang seperti ini sama ibunya. Aku selama di TK mama gak akan ngomong dengan teman-teman. Sampai ibunya, kenapa? Ari kenapa sampai seperti itu? Aku gak suka. Aku gak suka. Aku lebih senang sendiri. Bahkan kalau lagi makan ya Bu, dia itu si tempat nasinya itu ditutup supaya tidak kelihatan oleh teman-temannya. Jadi kalau ngambil pakai garpu itu diambil gitu tutup lagi gitu, tutup lagi sampai seperti itu. Tidak suka ramai. Ketika saya tawarin, tuh udah selesai ya literasinya bacanya, sok main di luar. Kode dia pakainya, kode kata saya. Yang antisosial seperti ini terus saya deketin. Saya kasih ke teman-temannya, kasih tahu saja, ajak ngobrol. Karena insya Allah ini bisa sebenarnya. Kalau misalkan untuk dewasa ada yang introvert itu ya seperti itu, ini menurut saya ya, itu adalah dia lebih nyaman untuk memendam sendiri ya dengan apa yang dia alami ketimbang harus membaginya dengan yang lainnya, karena ternyata jika itu tidak menjadi solusi untuk hidupnya ya. Karena ada tidak yang seperti itu ya, ada orang yang lebih memendam apa-apa sendiri. Karena apa? Belum tentu yang dia ceritakan itu menjadi solusi. Ada yang ngomong, saya adalah introvert orangnya, mungkin pernah punya pengalaman ketika dulu pernah dikecewakan sama orang lain, dan ternyata dulu salah sikap, jadi dia lebih baik ya, menutup diri. Dan mudah-mudahan yang antisosial ini, anak antisosial ini masih bisa dihadapi dengan cara yang tadi, didekati terus sama teman-temannya ya, didekati. Lalu saya juga kasih ini ya, karena gini, ketika baca pun dia diam aja. Yuk baca bismillah dulu. Cuma lihat aja ke saya tempo gitu, baca bismillah dulu. Sampai pernah deh 20 menit ditunggu supaya baca bismillah, dia nggak mau karena saking tidak mau mengeluarkan suaranya. Ya sudah, ibu tunggu. Itu waktu itu sama bapak guru yang 20 menit. Bapak tunggu sampai kamu mau. Tunggu aja, cuma ngeliatin aja dengan tatapan mencuriga. Dulu ada hal yang terekam ya. Ini yang antisosial bisa juga karena ada pengalaman dulu yang inner child-nya yang mungkin mempengaruhinya sampai sekarang. Melihatin ya, dilihat aja 15 menit, biarin aja terus ya. Masih nggak mau baca bismillah, udah dikasih murid sama Allah, harusnya bersyukur bisa dipakai ngaji. Nanti lama-lama takutnya ini jadi makin takut, kata Pak Guru seperti itu. Akhirnya si papas 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim, dia mengatakan hari itu ya, terus dia perjanjian dengan Bapak Guru, mulai besok mulai ngobrol ya dengan teman-teman. Bilang dong iya. Pas besoknya saya yang privat, yuk baca bismillah. Kalian tadi natap ke saya, ayo baca bismillah. Gak mau. Oke, ibu tunggu. Seperti yang Bapak Guru kemarin lakukan, saya tunggu 10 menit masih belum mau mengucapkan bismillah. Akhirnya dia bilang bismillah. Saya nangis Bu, karena pertama kalinya ya.
tolong doakan saya Bu ya. Kenapa? Ini dasarnya dari saya punya anak adik-adik, terapinya cukup mahal, kemudian jaraknya yang jauh, dan sekarang dengan perkembangan teknologi seperti ini, anak adik-adik makin banyak Bu, lebih banyak lagi. Jumlah anak yang diperaktif sekarang makin banyak, dan orang tua bingung harus ngapain. Sampai ada anak yang nanti mungkin ada pelatihan, saya juga katanya mau dibawa sama pengawas dari KBB itu, mau studi banding katanya ke sekolah SLB, supaya gimana. Jadi sekarang tuh gak bisa main kita mendirikan aja sekolah inklusif, jadi harus ada izin, prosesnya panjang supaya dapat izin kita bisa menerima anak-anak seperti itu. Kecuali ya Bu ya, kalau anak yang Down syndrome tidak bisa kita terima. Karena apa? Anak Down syndrome dan autis itu beda penanganannya. Ibu pernah lihat nggak video-video anak orang tua yang punya anak-anak ABK yang autis Bu? Masya Allah ya Bu ya, gurunya itu harus full power. Jadi mejanya itu disetting gini kan, anak tuh harus nyender ke dinding, mejanya itu dibuat melingkar gini kan, jadi ditahan ya. Jadi itu harus laki-laki yang megangnya, karena anak autis itu tenaganya harus luar biasa. Jadi supaya dia mengucapkan aku mau keluar aja, aku keluar, dia tuh ya Allah itu ya bapaknya yang Pak gurunya itu sampai berkeringat nahan tenaga, dia itu ingin berontak pengen keluar dari meja, tapi bapaknya mendidik supaya bicara aku mau keluar, sampai dia tuh apa ya, saling dorong-dorongan meja sampai seperti itu. Ya Allah luar biasa ya. Makanya saya sangat mengapresiasi untuk para terapis APK gitu ya, apalagi yang autis. Atau ibu pernah lihat mungkin ada anak kembar yang dari Malaysia ya, yang anaknya udah dewasa sekarang ya, mereka kan autis ya, ideal ya namanya ya, pokoknya dua itu Masya Allah itu saya pokoknya dua jempol untuk ibunya. Bahkan kalau bisa saya lebih itu subhanallah ya. Ibu lihat kan kalau ketika dia ngamuk seperti apa, dia sampai pukulin dirinya sendiri Bu. Kalau dulu kecil mungkin bisa kita tahan ya tenaga anak kecil, tapi membayangkan mereka sudah kategori dewasa, dan kalau marah Bu, kadang mamanya itu ikut terpukul Bu. Bayangkan Bu, terpukul orang dewasa itu seperti apa rasanya. Masya Allah ya, saya sampai kuat gitu ya, sampai diberi anak kembar yang dua-duanya autis ya, sampai bisa mengajari makan pun, bisa makan sedikit pun, itu suatu progres yang luar biasa kalau untuk kami ibu yang punya anak adik-adik ya. Karena itu apa amanah yang Allah titipkan untuk kami, tentunya ada sesuatu yang luar biasa di balik itu ya. Ada lagi deh? Maka cukup tadi jawabannya. Kalau tidak puas mohon maaf ya, mungkin nanti bisa dicari lagi nanti infonya, informasinya bisa dibagi lagi. Mungkin sekarang ke peserta ya Bu ya. Oke, bagi peserta yang mau bertanya atau sharing ya boleh, untuk boleh masukkan tangannya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.